Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya lagi dong, kita masih di Islam itu Indah. Jamaah ada di rumah, masih standby? Masih dong pastinya, Masya Allah, Tabarakallah. Ada tayangan lagi nih, mau lihat lagi? Mau lihat lagi? Mau dong. Nih tayangannya mengenai istri, nggak boleh dandan cantik-cantik. Coba kita lihat tayangannya, silakan. Tepuk tangannya dong. Ada yang mau niru kayak gitu nggak? Enggak, kenapa? Takut suaminya kabur ya? Habis biar suaminya nggak kabur kan katanya emang harus dandan ya buat suaminya di rumah yang cantik gitu ya. Tapi ada juga yang istrinya ini ngebuat suaminya itu malah nggak betah di rumah. Kenapa? Jadi kayak kabur sendiri gitu. Soalnya si istrinya itu suka ngebanding-bandingin suami sama orang lain gitu kan. Aduh, wajahnya udah cantik, Iya. tapi mulutnya kurang Mulutnya, cantik. jadi suami tuh kayak gak tenang gitu. Nah Siap. gimana dong caranya nih biar suami atau istri tuh bisa menerima kekurangan suami lah gitu. Baik, bismillah. Silakan Ustaz Syam. Terima kasih Mas Soni, tapi guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman serta para alim ulama, guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Satu kalimat dari potongan ayat tadi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kau coba-coba menghitung-hitung nikmat Allah itu tak terbatas, subhanallah. Habis umur, habis juga daripada pemikiran ini, habis tinta, air laut menjadi tinta dan ranting-ranting pohon menjadi pena, menghitung nikmatnya Allah tiada pernah cukup. Karena sebenarnya kita semua ini adalah orang yang bahagia sampai engkau lihat postingan orang. Kau itu bahagia sampai kau lihat postingan orang. Kapan kalau sudah lihat nikmatnya orang, maka merasa kuranglah nikmat yang ada pada diri ini. Orang yang sibuk melihat nikmat yang belum ada akan menghilangkan nikmat yang sudah ada. Dan orang yang sibuk melihat nikmat yang sudah ada dan berusaha mensyukurinya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday. Orang yang sibuk mencari-cari nikmat Allah yang sudah ada untuk ia syukuri, itu akan mendatangkan nikmat yang lainnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur pasti aku tambahkan. Bagaimana cara bersyukur? Ya sibuklah dengan nikmat yang sudah ada. Tapi kalau sibuk dengan nikmat yang belum ada, maka menghilangkan nikmat yang sudah ada. Dahulu indahnya naik motor berdua, ternyata di pinggir jalan pas lampu merah lihat orang naik mobil, maka tidak ada lagi nikmatnya naik motor. Kenapa? Dia lihat mobilnya orang. Sudah naik mobil, subhanallah, dengan mobil secondnya dia pakai, pas di lampu merah lihat mobil yang lebih mewah, dia katakan enak ya kalau mobil kita begitu. Maka hilanglah nikmatnya mobil bekasnya, mobil secondnya. Dia sudah pakai mobil mewah, lewat di perumahan yang bagus, rumahnya besar-besar, enak ya tinggal di situ. Subhanallah, maka hilanglah nikmatnya mobilnya lagi. Kenapa? Lain lagi yang dipikirin. Apalagi di rumah nggak ada kerjaan, buka-buka HP, review mobil, review rumah, room tour. Subhanallah, maka hilanglah nikmatnya yang sudah ada. Kalau sibuk melihat yang belum ada, itu yang menghilangkan nikmat. Tapi kalau sibuk mencari nikmat yang sudah ada, yang belum kita syukuri, apa yang belum saya syukuri ya? Oh, nikmat mata ini belum saya syukuri. Ada orang harus operasi ini, operasi itu. Oh, nikmat apa yang belum saya syukuri? Subhanallah, nikmat kaki. Ada orang yang kemana-mana, subhanallah, kesusahan jalannya. Nikmat apa yang belum saya syukuri? Oh, nikmat yang lainnya. Maka subhanallah kalau ditanyakan bagaimana caranya menjadi seorang istri yang tidak membanding-bandingkan rezeki orang lain dengan rezekinya suami, rezeki rumah tangga yang lain dengan rezeki rumah tangga sendiri, maka yang pertama sibuklah melihat nikmat yang sudah ada. Kalau ada yang dibawa oleh suami, ada yang dibawa ternyata masih kurang daripada kebutuhan, pandanglah sang suami, lihat bagaimana suami ini berusaha mencari nafkah yang halal, sedangkan di luar sana ada yang hidupnya mewah, ternyata ditangkap KPK. Wah,
Ada yang mobilnya banyak, ternyata disita KPK. Kenapa? Ternyata kasus suap. Subhanallah. Maka nikmati yang sudah ada, apalagi kalau kita sudah pastikan ini yang halal. Sehingga ada kalimat yang begitu indah dari seorang wanita. Mas, engkau bawa pulang bonus dari mana itu? Saya bisa tahan untuk tidak makan 1 hari 1 malam. Tapi saya tidak bisa tahan untuk sedetik saja di api neraka. Maka jangan pernah kau bawa masuk ke rumahku sesuatu yang haram. Jangan pernah kau masukkan ke dalam perutku dan anak-anakku sesuatu yang haram. Kita bisa tahan dengan berpuasa, tapi kita tidak akan pernah bisa tahan dengan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fikirkan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana caranya supaya tidak membanding-bandingkan rezeki kita dengan rezeki orang lain? Maka sebenarnya pada hakikatnya manusia itu suka membandingkan, subhanallah. Sehingga Nabi kasih solusinya, kalau mau membandingkan, bandingkan dengan yang lebih di bawah, bukan bandingkan dengan yang lebih di atas. Itulah kita diperintahkan untuk senantiasa menyantuni anak yatim. Subhanallah, seburuk-buruknya orang tua kita, kita masih punya orang tua. Seburuk-buruknya suami, subhanallah, kita belum janda. Wah, seburuk-buruknya subhanallah pasangan kita, kita masih punya pasangan. Ya. Seburuk-buruknya daripada rumah ini ada orang yang tidak punya rumah. Homeless, subhanallah. Makanya yang penting adalah suami sama istri tuh harusnya bekerja sama gitu ya. Jadi tim yang hebat gitu ya. Betul, Bukan sama-sama saling dibanding-bandingin ya. mengingatkan untuk mensyukuri nikmat yang sudah ada supaya Allah tambahkan nikmat yang lainnya. Masya Allah, terima kasih. Ustaz Sama-sama, Syam. Sony. Boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Itulah makanya seorang istri harus bisa menjadi rumah bagi suaminya ya. Untuk suaminya pulang nyaman dan doain suami untuk suaminya bisa mencapai tangga kesuksesan. Itulah namanya rumah tangga ya. Baik, sekarang aku mau kasih kesempatan lagi untuk yang mau curhat lagi. Boleh? Siap? Yuk masuk lagi ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Masya Allah, yang mau curhat boleh angkat tangannya, yang mau curhat. Ada yang kelihatannya nggak angkat tangan tapi senyumnya itu kayak aku mau curhat, please panggil saya gitu. Ibu mau curhat ya, sini ibu, ayo Habib Usman izin Habib, Ustadz Maulana izin Ustadz. Ibu coba disapa dulu masyarakat Indonesia, kasih salam, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Neni dari Majlis Taklim Al-Huda, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang. Tepuk tangan, Bu. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Udah Neni. dipromosiin majelisnya. Silakan Ibu. Mau nanya Pak Ustadz, apakah ibu atau ayah mau nikah lagi harus ada izin dari anak-anaknya? Itu aja? Ada mau nikah lagi harus izin dulu. Siapapun itu. Pak Siapapun Ustadz. itu Iya. gitu. Ada titipan pertanyaan gitu maksudnya. Iya. Masa sih? Iya. Gimana Bib? Ini sebetulnya pertanyaannya buat Ustadz Maulana. Oke. Iya. Emang Ustadz Maulana nitip tadi? Enggak kan? Gimana Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, orang tua tidak memerlukan izin terhadap anak-anaknya untuk menikah. Tetapi orang tua boleh berdialog dengan anaknya. Boleh meminta pendapat terhadap anaknya ketika anak itu berada di dalam usia yang matang. Bukan usia yang belum matang. Tetapi prinsipnya adalah anak tidak boleh melarang orang tuanya untuk menikah. Sangat-sangat tidak boleh. Kenapa? Karena ada segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang tua kita yang anak tidak bisa melakukannya. Contoh ya kan, set disensor. Tapi prinsipnya adalah orang tua itu dan anak harus saling mengerti dan memahami. Anak ini mengertinya, oh ternyata orang tua saya membutuhkan kasih sayang. Perhatian lagi dari Perhatian, orang. ya. Terus butuh apa lagi? Ada yang ngejagain dia gitu ya. Saya sensor dikit ya kan. Oke. Yang anak nggak bisa, nggak sangat-sangat tidak bisa. Apalagi waktu malamnya dia sendirian, dia bengong, dia ingat sama istrinya yang berpulang ke rahmatullah. Bukan Ustadz Maulana maksudnya. Ya, Ini contoh ya kan. Ini ya. contoh. Makanya nggak boleh. Anak sama sekali tidak diperbolehkan untuk melarang orang tuanya ketika orang tua tersebut ingin menikah lagi. Ataupun orang tua boleh meminta izin ataupun tidak meminta izin terhadap anaknya ketika dia ingin menikah lagi. Tapi prinsipnya di sini adalah apa? Carilah pasangan yang soleh ataupun soleha. Ini suami atau istrinya?
Bapak atau ibu? Yang mau menikah lagi tuh Bapak atau ibu laki-laki yang mau menikah? atau perempuan? Perempuannya. Siapapun itu. Siapapun Oh itu. siapapun itu. Oh, Ya iya. prinsipnya mau bapaknya ataupun ibunya ketika mau menikah lagi. Maka carilah yang saleh, yang soleha, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa? Sehingga menjadikan rumah tangga tersebut rumah tangga yang baik. Dan yang terpenting adalah bisa mendidik dan menjaga anak-anaknya yang telah ditinggalkan. Ya kan? Bisa mendidik dan menjaga anak-anaknya yang telah ditinggalkan. Misalkan contoh ibu mau menikah lagi. Ya kan? Gak diizinin sama anak ibu, kasih tahu sama anak ibu masih butuh kasih sayang, masih perlu cinta, ya kan, masih perlu disayang. Apa sebenarnya takut izinnya kali, sebenarnya cuma takut izin. Ya kan? Emang tanggal berapa? Enggak, Bu? ibunya malu-malu nih kayaknya. Hah? Enggak tahu tanggal. Nah makanya, Bukan nih, pengen tahu aja. oh pengen tahu aja. aja. Makanya intinya anak sekali lagi ya, jangan kau ributkan orang tuamu, jangan kau musuhi orang tuamu, jangan kau caci orang tuamu, jangan kau maki orang tuamu. Apalagi misalkan, maaf sekali lagi, orang tuanya memang kaya raya. Dapat pasangan, misalkan udah saya mau menikah, saya insya Allah jodohnya ini. Dan dia menikah, anaknya, wah kamu nikah sama orang tua saya cuma cari harta ya. Enggak gitu, ya kan. Biar bagaimanapun juga dia tetap ibumu atau dia tetap bapakmu. Dan hormatilah, sayangilah, cintailah sebagaimana engkau mencintai orang tuamu yang telah berpulang ke rahmatullah. Sehingga apa? Menjadi kebahagiaan di dalamnya. Dan orang tua sambung atau bapaknya ataupun ibunya tetap cintailah anaknya suamimu atau anaknya istrimu. Muliakanlah, didiklah sebagaimana engkau cintai suamimu ataupun pasanganmu. Sehingga apa? Menciptakan mahligai rumah tangga yang indah. Nah tentunya ini satu keberkahan dan kebaikan. Kayak Kartika Putri, disayangnya seperti anak kandungnya sendiri. Sehingga apa? Tidak ada perbedaan dan berlaku adil. Ini yang terpenting. Nah, Kalau Masih nggak ada? adil, neraka. Masih ada yang kayak Kartika Putri. Masya Allah. Masih ada yang kayak Kartika Yang Putri. kayak Ustadz Kartika nyarinya mau yang kayak gitu kriterianya. Kalau Ustadz gimana coba Kan Ustadz? kata Habib tadi yang bisa menyayang anak sambungnya. Ada nggak yang seperti itu? Ada yang nanya. Ada bukan. Kok dua-duanya ngelesnya ada yang nanya gitu Iya. terus. Nah gini. Coba kalau Ustadz gimana Ibu, Ustadz? Buat jamaah yang lagi nonton. Menikah itu adalah ibadah. Sekali lagi. Menikah itu adalah ibadah. Maka kalau mau menikah, lihat-lihat dulu. Apakah ini bermanfaat? Apakah ini memberikan ketenangan? Sakinah artinya tenang. Orang menikah supaya bisa sakinah, tenang. Maka sekali lagi, nikah itu adalah ibadah dan menikahlah supaya engkau meraih ketenangan. Nah, kalau berkaitan dengan seorang suami, seorang laki-laki, seorang ayah dalam arti ini ayah yang sudah tidak punya istri, kemudian ibu yang tidak punya suami, maka apakah harus punya restu dari anak-anaknya? Ya tidak mesti. Cuma dalam artian, ya tadi kata Habib, sharing pendapat. Bagaimana menurut pendapatmu? Nah, saya juga berpikir juga, saya banyak nanya, kenapa Ustaz Anda menikah lagi? Tunggu dulu, jangan sampai anak saya nanti durhaka sama ibu tirinya. Ya, sampai dia jangan sampai, kan gini, aku dulu takutnya ibu tirinya jahat sama anak-anakku. Saya rasa enggak deh. Ibu wanita itu kalau kita bisa didik dengan baik, pasti bisa menyayangi anak-anak. Pertanyaan sekali lagi, jangan sampai anak-anak saya tidak bisa berbakti sama ibunya. Justru durhaka, itu yang saya khawatirkan juga. Nah, jangan sampai dalam rumah tangga ini menghasilkan dosa. Itu yang saya pikirkan. Karena ini adalah ibadah terpanjang. Menikah itu bukan satu hari. Kayak orang puasa, sahur, habis itu buka puasa. Selesai, tidak. Bukan ibadah. Kenapa? Saya mau di sebelah Ustaz. Ya. Oh, Tapi kan Ya. laki-laki ada kebutuhan Ustaz. Ada kebutuhan. Makanya saya puasa tiap hari. Oh, Makanya saya puasa idris. Iya. Supaya bisa menekan nafsu. Oh, itu. Banyak selalu ada wudhu. Iya. Jadi selalu pegang tasbih. pegang selalu pegang tongkat. Tongkat, iya. Sibuklah dengan kebaikan sehingga tidak ada waktu untuk berbuat keburukan. Saya Emangnya- ulangi, sibuklah berbuat Buat kebaikan sehingga tidak ada waktu untuk berbuat keburukan. Coba nih, ibu-ibu yang mau menikah lagi setelah suami meninggal atau cerai. Ya kalau cerai kan otomatis tidak akan ketemu di akhirat. Ya. Tapi kalau meninggal. Meninggal. Cerai mati kemungkinan pasti ketemu kalau bagus ibadahnya. Ah,
pikirkan juga, pikirkan masa depan anak, pikirkan kalau anak udah gede aman, Ya. tapi kalau anak masih di dalam kebutuhan nafkah dan kita juga tidak boleh melarang orang tua kita mau menikah lagi, karena ada kebutuhan itu betul kata Habib. Nah Betul. sama juga ada jangan kamu nikah lagi ya kalau meninggal suamimu, tapi tidak ada yang tanggung anak-anaknya, kasihan. Mungkin dia mau menikah supaya ada yang menanggung anak-anaknya seperti itu. Jadi kita tidak boleh mencampuri urusan orang, jangan sampai kita tidak tahu apa permasalahannya. Iya. Dan semoga Iya, Bu. pertanyaan Ibu tadi bisa menjadi perantara jawaban buat orang banyak di luar sana Iya, juga ya. bukan ibu yang Iya, lain, yang tapi lainnya. ibu ya, bukan. Udah, masih aja dikorek-korek. Jamaah jangan kemana-mana ya. Jamaah pasti butuh penjelasan yang satu ini nanti ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.